tadi seminar tentang CSR agak seru juga ya? Iya cuy, ternyata berguna banget buat orang-orang sekitar. Iya, sekarang aku jadi paham seberapa penting sih CSR itu. Iya cuy, bener banget. CSR gak guna. Itu suara amukan siapa ya? Iya, suaranya gede banget. Aku dijual aku. Promo Jumat Berkah beli 2 dapat 2. Bodo amat CSR yang penting profit. Ayo dibeli. Ayo dibeli 5.000 aku paket berkah hari ini. Mas, kata siapa CSR gak penting? Wah emang perusahaan harus ada tanggung jawab. Harus ada lah. Gak ada. Ada. 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 Kalau gak ada. Ada. Gak ada. Ada. 20 minutes later. Gak ada. Ada. Gak ada. Ada. Gak ada. Ada. Gak ada. Ada, Mas. Gak ada. Ada. Woi. Daripada kelamaan, gue mau Jumatan, mending gue jelasin tentang CSR. Jadi sekarang, karena tadi kelamaan mereka berdebatnya, jadi gue mau jelasin CSR itu apa. Jadi, CSR itu singkatan dari Corporate Social Responsibility, yang dimana itu, dia itu merujuk kepada usaha dan inisiatif yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk berkontribusi dalam masyarakat serta meningkatkannya. Nah, CSR ini tuh juga bisa dapat didefinisikan sebagai pendekatan bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan keberlanjutan yang tujuannya itu untuk manfaat sosial dan juga ekonomi. Nah, mengapa sih corporate social responsibility itu penting bagi suatu perusahaan? Nah, sekarang ini perusahaan tidak hanya dinilai dari segi financial performance atau dari kualitas produk dan pelayanan mereka, melainkan dinilai juga dari segi seberapa ia bertanggung jawab atau seberapa ia berdampak dan berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan. Beberapa keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan yang menerapkan CSR yaitu yang pertama, perusahaan mendapatkan image yang lebih positif, kemudian orang lebih mengenal perusahaannya sebagai perusahaan yang terpercaya, bertanggung jawab dan baik, dan orang-orang lebih rela menghabiskan duitnya pada perusahaan yang tahu kalau perusahaan itu bertanggung jawab gitu, bertanggung jawab, baik dan juga terpercaya. Nah, sekarang gue bakal jelasin tentang where atau lokasi dari pelaksanaan CSR. Nah, CSR itu bisa dilakukan di tempat yang relevan dengan operasional perusahaan tersebut. Jadi untuk perusahaan tambang misalnya bisa dilakukan di tempat perusahaan tersebut beroperasi. Contohnya untuk perusahaan yang beroperasi di Gresik, maka di daerah tersebut bisa dilakukan CSR. Bisa juga dilakukan di daerah yang terdampak, di daerah yang terpencil, di daerah yang terkena bencana, atau dalam skala global melakukan kampanye baik itu di sosial media atau di tempat langsung. Jadi intinya CSR itu dilakukan di tempat yang sesuai dengan visi misi perusahaan tersebut. Atau mungkin sebagai contoh lagi untuk perusahaan lem mineral, sesederhana membuang sampah dan memilah sesuai dengan jenis plastik tersebut adalah hal yang cukup untuk CSR. Nah, kapan CSR dapat dilakukan? Nah, perusahaan dapat menerapkan CSR mulai kapan saja. CSR dapat diterapkan secara berkelanjutan, misalnya melalui program tahunan, atau kalau misalnya terjadi keadaan mendesak seperti bencana alam, kondisi lingkungan yang kritis, dan kasus yang terjadi sekarang. Contohnya seperti perang Israel dan Palestina. Nah, siapa aja sih yang terlibat dalam pelaksanaan CSR? Yang pertama itu adalah perusahaan sebagai pelaksana CSR. Yang kedua itu adalah komunitas lokal sebagai penerima manfaat CSR. Nah, untuk terakhir itu ada pemerintah dan organisasi non-profit sebagai pendukung kegiatan CSR. Nah, untuk contoh-contoh perusahaan yang melakukan CSR itu ada banyak, seperti IKEA, Microsoft, Google, ataupun Lego. Nah, itu mereka adalah sebagai contoh perusahaan yang melaksanakan CSR yang terbaik. Untuk Lego, mereka tuh melakukan inisiatif dalam bidang material. Mereka itu sedang berusaha untuk mencari material yang paling sustainable untuk produk dan pengemasannya. Bagaimana sih cara seorang material engineer itu bisa berkontribusi dalam CSR? Nah, yang pertama itu ada memberikan ide dan mengembangkan material yang sustainable. Lalu yang kedua itu ada mendesain material yang ramah lingkungan dan lebih efisien. Yang ketiga, berinisiasi dalam melakukan ekonomi sirkular.